Kita awal informasi yang pertama. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto meminta pemerintah agar mencabut peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Politisi Partai Demokrat itu menganggap aturan dalam Permentan merupakan biang keladi carut-marut permasalahan pupuk bersubsidi. Sejak Permentan tersebut diterapkan pada 2023, jumlah komoditi yang bisa menerima pupuk subsidi dibatasi hanya 9. Jumlah itu berkurang signifikan dari yang sebelumnya 70 komoditi. 9 komoditi itu adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao. Sementara di Banyuwangi banyak komoditi lain yang juga membutuhkan pupuk bersubsidi seperti buah naga dan jeruk. Selain itu, Permentan 10 2022 juga membatasi alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 2,5 kuintal per hektar untuk pupuk urea, meski naik dibanding peraturan sebelumnya, yakni 2 kuintal per hektar, namun jumlah tersebut dianggap masih kurang dibandingkan kebutuhan petani. Akibat penetapan batas itu, banyak petani merasa kekurangan pupuk bersubsidi, padahal yang terjadi sebenarnya adalah pupuk bersubsidi tersedia, namun alokasinya untuk tiap petani terbatas. Maka dari itu, Michael juga meminta agar para petani diberi pemahaman terkait regulasi pupuk subsidi yang telah berjalan 2 tahun. Petani juga diminta tertib administrasi dengan mendaftarkan diri pada rencana definitif kebutuhan kelompok tani RDKK agar lokasi pupuk bersubsidi bisa maksimal. Menurut Michael, permasalahan-permasalahan tersebut kontradiktif dengan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. Manajer Pemasaran Pupuk Indonesia Wilayah Jatim 3, Sri Purwanto menjelaskan, Kabupaten Banyuwangi mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 43.824 ton untuk jenis urea dan 35.276 ton untuk pupuk NPK tahun 2025. Saat ini pihaknya telah mendistribusikan sebanyak 1.300 ton urea dan 990 NPK ke kios-kios untuk awal musim tanam. Pupuk bersubsidi sisanya akan disalurkan secara bertahap. Alokasi tahun ini sebanyak 85% dari RDKK, namun Kementan disebut telah berkomitmen untuk menambah alokasi. Jika nanti 85% dirasa tidak cukup, dinas bisa mengajukan penambahan alokasi. Penambahan akan tergantung penyerapan ke petani. Ya, sebetulnya kan begini. Jadi petani kita ini kan sangat bergantung kepada pupuk kimia subsidi. Nah, pupuk kimia subsidi itu salah satu dampaknya sebetulnya tanah kita ini menjadi kurus atau tidak subur lagi. Tidak subur itu kandungan bahan organiknya semestinya minimal 5%. Nah, akibatnya apa? Ya membutuhkan pupuk yang lebih banyak. Yang itu yang dimaksud mestinya cukup ya dengan asumsi kesuburan bahan organik 5% tadi, petani cukup untuk padi misalkan 250 kg. Tapi karena tanahnya ini sudah tidak subur, maka petani menggunakan dosisnya itu jauh lebih dari itu. Maka upaya kita ini sebetulnya kami sudah lama juga dengan beliau di Komisi 2 pada saat itu ya, bahkan 5-7 tahun yang lalu itu sudah menggagas bagaimana kita ini pertanian organik kita dan pupuk organik sebagai salah satu alternatif. Nah, jadi pengusulan RDKK, pengusulan pupuk untuk tahun ya yang bersangkutan tahun N itu kan dimulai pada tahun sebelumnya. Jadi contohnya untuk kebutuhan tahun 2025 ini diusulkan dalam RDKK tahun 2024. Jadi sehingga pada pertengahan tahun 2024 kami sudah mulai mendata petani. Nah, itu kan ada petani yang misalkan meninggal atau belum terdaftar. Nah, kenapa kok tidak mendaftar seperti tadi disampaikan Pak Michael, juga mungkin karena keengganan petani, ya karakter budaya sosial budaya mereka ribet dan seterusnya. Andhava Kusuma, CTV.